Kali ini saya akan menceritakan sebuah film. Film ini sangat bersejarah dan mengandung banyak ilmu di dalamnya. Film ini berjudul Kartini. Awal scene kita diperlihatkan seorang anak yang sedang melawan kakaknya ketika kakaknya hendak memisahkan kamar Kartini dengan ibunya. Ngasira selaku ibu dari Kartini yang tidak berstatus sebagai bangsawan mengharuskan Kartini untuk dipanggil Ndoro Ayu. Kisah berlanjut sampai ia dipingit karena sudah mulai masa pubertas. Ia dikurung di kamar sampai ada lelaki yang menjemputnya. Padahal dalam hatinya ingin belajar setinggi-tingginya. Kartini mulai beranjak dewasa. Ia diajarkan segala macam tata krama yang diterapkan dalam pendopo. Merasa bosan dengan kehidupan sebagai Ndoro Ayu, kakak Kartini, Sostro Kartono, memberikan hadiah berupa kunci untuk keluar dari pingitan, lalu mengatakan sampai bertemu di Belanda. Kunci tersebut ternyata kunci lemari yang di dalamnya terdapat banyak buku. Kartini setiap hari membaca dan membaca. Kartini tidak lagi terpenjara dalam pikirannya, semua buku yang dibacanya divisualisasikan secara nyata. Beliau juga mengajak adik-adiknya yang dipingit untuk ikut membaca dan berjuang untuk keluar dari aturan yang mengharuskan hanya laki-laki yang bisa bersekolah tinggi. Saat itu, pendopo kedatangan tamu dari Belanda. Kartini datang membawa jamuan. Sebenarnya, seorang Ndoro Ayu tidak diperbolehkan untuk membawa jamuan. Kartini menceritakan tentang kegemarannya untuk membaca buku dan artikel. Cewek Belanda itu mengajaknya datang ke rumahnya. Tentu saja hal itu membuat gigir pendopo. Singkatnya, Kartini banyak dibantu olehnya. Karangan demi karangan, karya demi karya, tulisan demi tulisan diterbitkan. Tentu hal itu membuat Kartini banyak menerima sanjungan dari bangsa Belanda. Kartini juga membuat surat korespondensi untuk Belanda dan surat tersebut diterima. Sampai suatu waktu adiknya dilamar oleh seorang Dimas Aryo Reksanegoro. Tentu saja tidak menerimanya dan memohon ampun. Dengan perasaan yang sedih, lelaki yang dinikahinya bukan lelaki yang ia cintai. Salah seorang adiknya mengatakan pada Kartini bahwa dia tidak akan menikah dan tidak mau menikah. Sedih sekali, guys. Singkat cerita, Kartini membuat proposal beasiswa untuknya agar dapat bersekolah di Belanda. Namun Kartini mendapat surat lamaran dari Bupati. Kartini memiliki syarat jika ingin menikahinya. Syarat pertama, Kartini tidak akan mencuci kaki suaminya. Syarat kedua, Kartini tidak mau dibebankan dengan peranatan sopan santun yang rumit. Syarat ketiga, Kartini ingin suaminya membantu untuk mendirikan sekolah untuk perempuan. Satu hal lagi, Kartini ingin M.A. Ngasira tidur di kamar depan. Tak disangka calon suami Kartini menyanggupi semua persyaratan dan siap membantu Kartini dalam mendirikan sekolah. 3 hari setelah menerima lamaran Bupati, proposal Kartini dikabulkan, namun diberikan kepada H. Agus Salim. Walau karena batal melanjutkan sekolah, tapi Kartini berhasil membuat sekolah. Itulah singkat cerita film Kartini. Terima kasih.